Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Prayogo, NPM 24315034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termokimia, mata kuliah kimia dasar, dosen pengampu Miss Ari Sulistiawati. Termokimia, perubahan energi dalam reaksi kimia. Selanjutnya yaitu adalah pengertian termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi dalam bentuk panas yang terjadi saat reaksi kimia berlangsung. Fokus utama dalam termokimia adalah perubahan entalpi H yang terjadi dalam reaksi kimia, baik yang melepaskan energi atau eksterem maupun yang menyerap energi atau endorem. Selanjutnya, hukum-hukum dasar termokimia. 1. Hukum Hess atau hukum penjumlahan entalpi. Prinsip perubahan entalpi total dari suatu reaksi kimia adalah jumlah dari perubahan entalpi yang terjadi pada tahap-tahap reaksi yang membentuk reaksi tersebut. Contoh, jika reaksi dapat dibagi menjadi beberapa langkah, maka perubahan entalpi totalnya adalah jumlah dari perubahan entalpi tiap langkah tersebut. Lalu yang kedua adalah hukum konservasi energi. Prinsip atau konsepnya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Dalam reaksi kimia, energi dapat berubah menjadi panas atau bentuk energi lainnya. Entalpi H. Prinsipnya, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk dalam reaksi kimia. Energi dapat berubah menjadi panas atau bentuk energi lainnya. Entalpi reaktan atau H dan entalpi produk H2 adalah dua parameter utama dalam termokimia. Selanjutnya adalah entalpi H. Perubahan entalpi delta H menunjukkan apakah suatu reaksi melepaskan suatu atau menyerap energi. Dalam hal ini, delta H sama dengan H2 min H1. Jika delta H kurang dari O, reaksi eksterem atau melepaskan panas. Jika delta H lebih dari O, reaksi endorem atau menyerap panas. Baik, selanjutnya reaksi eksterem dan endorem. Reaksi eksoterm, reaksi yang melepaskan energi dalam bentuk panas. Contoh, pembakaran bahan bakar seperti gas metana. Delta H kurang dari 0, entalpi produk lebih rendah daripada entalpi reaktan. Selanjutnya, reaksi endotherm, reaksi yang menyerap energi dalam bentuk panas. Contoh, fotosintesis pada tumbuhan. Delta H lebih dari O, entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan. Selanjutnya, diagram termokimia. Diagram reaksi eksterem menunjukkan arti di sini adalah reaktan memiliki energi lebih tinggi daripada produk. Energi dilepaskan ke lingkungan. Grafik reaktan berada lebih tinggi dari produk dan ada penurunan energi. Lalu diagram reaksi endotherm. Reaktan memiliki energi lebih rendah daripada produk. Energi diserap dari lingkungan. Grafiknya menunjukkan produk berada lebih tinggi dari reaktan, menunjukkan penambahan energi. Baik, selanjutnya ini adalah slide contoh soal, di mana di sini terdapat soal diketahui reaksi pembakaran metana C1 sebagai berikut. CHA atau G ditambah H2NO2 atau G kurang dari CO2 atau G ditambah 2O atau L dengan AH sama dengan min 8 GKJ. Lalu ada soal yang kedua, apa yang dapat disimpulkan tentang perubahan entalpi atau AH pada reaksi ini? Jawabannya adalah karena AH sama dengan negatif 8 Kj, reaksi ini eksoterm, yang berarti reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk panas sebesar 890 Kj. Lalu di sini terdapat contoh soal lagi. Pada reaksi berikut, 2H2 atau G tambah 02G kurang dari 2H2NO. Diketahui perubahan entalpi untuk reaksi ini adalah min 484 Kj. Lalu ada contoh soal lagi. Berapa energi yang dilepaskan jika 5 mol Hz bereaksi? Jawabannya adalah untuk 2 mol Hz, AH sama dengan negatif 484 Kj.
Lalu untuk 1 mol AH melepaskan min 48 Kj dibagi 2 sama dengan 242 Kj. Lalu untuk 5 mol Hz, AH sama dengan menggunakan rumus min 242 Kj kali 5 sama dengan min 1210 Kj. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari seluruh slide yang sudah saya bacakan, termokimia adalah studi tentang perubahan energi dalam reaksi kimia, terutama perubahan panas atau entalpi. Reaksi kimia dapat bersifat eksoterm atau melepaskan energi, atau endoterm atau menyerap energi. Pemahaman tentang entalpi dan hukum Hess kemungkinan kita untuk memprediksi dan menghitung perubahan energi dalam reaksi kimia. Baik, sampai di slide terakhir. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.